di hari kiamat nanti orang-orang ketakutan, orang-orang gelisah, orang-orang punya kekhawatiran yang sangat tinggi. Tapi orang-orang yang bertakwa itu tenang, orang yang bertakwa itu tidak gelisah, orang bertakwa itu tidak khawatir, karena mereka dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang lahumul busyra fid dunya aw lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang bertakwa, wali-wali Allah dan orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan berita gembira baik di dalam kehidupan dunia ini, apatah lagi nanti dalam kehidupan akhirat. Karenanya janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa orang-orang bertakwa itu tenang, tentram, damai. Ketika orang-orang semuanya pada ketakutan dan penuh kekhawatiran. Sekarang kita akan lanjutkan keadaan orang-orang bertakwa nanti di hari kemudian. Yaitu yang kedua, bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman nanti di hari akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari alam barzah atau dari alam kuburnya menuju sebuah tempat yang sangat luas yang dikenal dengan padang mahsyar, di mana manusia akan digiring ke sana dan mereka akan berdiri kurang lebih 50.000 tahun. Dan di saat itulah mereka menanti dan menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili semua makhluk, semua manusia dengan pengadilan yang sangat adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang paling hakim, yang paling adil? Allah akan menghisap setiap kita manusia pada saat itu di padang mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah kita sampaikan bahwa di saat itu tadnu syamsu ila ru'usil khalaiq biqadari mil. Dalam penjelasan Nabi SAW disebutkan bahwa matahari itu akan didekatkan di atas kepala manusia di padang mahsyar tersebut sejarak kurang lebih 1 mil. Jarak antara kepala kita dengan matahari. Bisa dibayangkan kira-kira bagaimana panasnya saat itu. Kita saja di dunia yang jarak antara bumi yang kita diami sekarang dengan matahari itu berjuta-juta kilometer. Tapi ketika datang musim panas, pas matahari di atas kepala kita, tentu kita tidak akan mampu berdiri di bawah terik panas matahari 1 jam 2 jam. Apalagi kalau dilepas alas kaki kita. Karena nanti juga kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan. Nanti di hari akhirat manusia itu akan dibangkitkan dari alam barzahnya, dari alam kuburnya, khufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Bayangkan itu, bisa kita bayangkan bagaimana panasnya, tidak punya alas kaki dan matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Sekarang dengan jarak matahari dengan bumi yang berjuta-juta kilometer, kita tidak tahan. Di musim panas kita berdiri di jalanan melepas alas kaki, jangankan 1 jam, setengah jam pun saya yakin tidak ada yang sanggup. Nah, bagaimana di hari itu 50.000 tahun kita berdiri dengan matahari di atas kepala kita sejarak 1 mil. Tidak ada payung, tidak ada pengalas kepala, tidak ada topi yang bisa menyelamatkan kita dari panasnya terik matahari pada saat itu. Kita dibangkitkan seperti itu. Sampai Nabi SAW menggambarkan semua manusia akan berkeringat berdasarkan dosa dan kesalahannya. Ada yang keringatnya itu sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai betisnya,
ada yang keringatnya sampai pahanya, dan ada yang keringatnya sampai pinggulnya, bahkan ada yang berenang dengan keringatnya sendiri, saking panasnya ya keadaan dan kondisi pada saat itu. Dalam kondisi begitu ya mencekam, ya begitu panasnya keadaan, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, itu diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka walaupun kondisi seperti itu, mereka mendapatkan ya zillul arsy, ya mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ketika orang kepanasan, mereka tidak kepanasan. Ketika orang gelisah dengan ya panas terik matahari yang memanasi ya tubuh mereka, mereka ya tidak merasakan panas. Mereka merasakan kesejukan karena mereka hidup ya di bawah naungan ya Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya tercengang menghadapi keadaan dan kondisi itu, dan mereka gelisah ya. Tapi ada orang-orang yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala karena amalannya yang mulia, dengan amalan itulah mereka diberikan ya pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan mendapatkan ya rasa panas di saat matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Nah, siapa saja di antara mereka yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, maka di antaranya yang pertama adalah al-imamul adil, ya, al-imam al-adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, ya. Pemimpin apapun namanya, ya, di masyarakat, ya, ketika dia memimpin sekelompok masyarakat atau satu komunitas, dan dia memimpin dengan ya penuh keadilan, dan dengan kekuasaannya itu tidak melampaui batas, ya, bahkan kemudian menegakkan keadilan di antara sesama ya hambanya berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang pemimpin tidak berdasarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin bisa adil kalau dia tidak ya berdasarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjaminkan keadilan di antara sesama ya manusia. Adapun aturan ya hukum yang diletakkan dan dibuat oleh manusia itu ya sangat ya subjektif, sehingga ya ketika seorang ya memberlakukan aturan dan hukum yang dibuat oleh manusia, mungkin dalam pandangannya dia sudah melakukan keadilan, tapi ya keadilan itu ya belum terwujud. Nah, makanya ya para ulama kita mengatakan ya tentang syarah hadis ini, ya mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan imam yang adil adalah pemimpin yang adil pada rakyatnya, pada masyarakatnya, yang menjaga dan memelihara hak-hak mereka. Karena masyarakat, rakyat itu punya hak-hak yang harus dipenuhi, ya, harus diayomi oleh para penguasa dan para pemimpin. Tapi kalau ada penguasa dan para pemimpin yang tidak memberikan hak-hak masyarakatnya, maka itu bukan pemimpin yang adil yang akan mendapatkan naungan nanti di hari akhirat. Dan mereka berusaha untuk melaksanakan kemaslahatan masyarakatnya, lalu mereka menghukum masyarakat dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan para ulama atau syarah para ulama tentang ya makna al-hakim al-adil, ya, pemimpin atau penguasa yang ya adil, ya, bahwa ya dia adil karena dia yahkumu fihim bi syariatillah. Mereka menghukum masyarakatnya dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itulah keadilan yang ditemukan. Ya, kalau tidak menegakkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, maka keadilan yang ditegakkan itu sangat ya semu dan sangat ya subjektif. Sehingga ya para ulama kita mengatakan ya bahwa al-imamul adil itu adalah
alladhi yahkumu fihim bi syari'atillahi azza wa jalla fayuqimu masalihad dini wad dunya. Lalu kemudian ya imam itulah yang kemudian menegakkan kemaslahatan agama dan sekaligus kemaslahatan dunia. Jadi mereka menegakkan kemaslahatan ya agama dan kemaslahatan dunia. Bukan imam adil itu yang hanya memikirkan tentang masalah kemaslahatan dunia masyarakatnya, lalu tidak memperhatikan masalah akhiratnya, tidak memperhatikan masalah agamanya. Karena apa? Kebutuhan manusia ini bukan hanya kebutuhan pada masalah ya ekonomi saja. Lebih daripada ekonomi, ada kebutuhan rohaninya yang juga harus dipenuhi oleh ya para ya pemimpin dan para penguasa. Sehingga ketika ada pemimpin dan penguasa yang berusaha untuk ya memberikan ya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani masyarakatnya, di samping juga memberikan kebutuhan-kebutuhan ya fisiknya, maka itulah ya imam yang adil yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari ketika tidak ada ketika tidak ada naungan kecuali ya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya anak muda atau pemuda, remaja yang tumbuh berkembang dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tahu bahwa masa muda itu di mana obsesi begitu banyak, ekspektasi begitu besar, dan kehidupan ya remaja itu didominasi oleh perasaan ya dan hawa nafsu. Ya. Maka ketika dia bisa mengekang hawa nafsunya, lalu kemudian dia arahkan dirinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, rajin ya ke masjid, ya rajin membaca Al-Qur'an, rajin berzikir, ya rajin salat, rajin puasa, bahkan kemudian ikut serta di dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan ya kepada manusia, maka ya pemuda yang tumbuh berkembang dari ya kecilnya sampai dia ya dewasa, sampai dia menjadi orang tua, bahkan kemudian sampai dia meninggal dunia, ya maka ya pemuda seperti ini yang akan mendapatkan ya naungan di hari akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya asyabab al-multazim bi syari'atillah azza wa jal, ya pemuda yang komitmen konsisten dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini ya adalah pemuda yang sesungguhnya. Inilah namanya pemuda, ya bukan pemuda yang kemudian menyia-nyiakan ya ibadahnya dan hanya turut ikut serta ya kepada dominasi dan tekanan ya hawa nafsunya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul satu generasi di mana generasi itu adaa'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Salat pun disia-siakan. Salat pun tidak dikerjakan dengan baik. Ya. Dia akan salat ketika nyaman ya, dan ya tenang hidupnya. Dia melaksanakan salat ketika dia bersama dengan orang-orang yang salat. Tapi ketika dia sudah sendirian, maka sudah tidak mau salat. Ya. Ini yang disebutkan ya fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka hanya mengikuti syahwatnya saja. Nah, makanya ya generasi yang seperti ini adalah generasi yang akan merasakan ya panasnya terik matahari nanti di padang mahsyar, dan dia tidak akan meraih dan memperoleh yang namanya ya zillur rahman atau zillul arsh, ya naungan Allah Subhanahu wa taala yang menaungi ketika ya matahari didekatkan di atas kepala kita dengan jarak satu mil. Maka ya kenapa pemuda ini mendapatkan ya keutamaan yang sangat besar, sangat mulia, mendapatkan ya luar biasa zillul arsh, karena dia ya mengamalkan amalan yang sangat super dan sangat luar biasa. Di saat banyak anak-anak muda ya berobsesi untuk mau menikmati segala kehidupan dunia ini, mereka mengatakan mumpung masih muda, ya kalau sudah tua sudah tidak bisa lakukan ini. Kan biasa begitu prinsipnya anak muda, ya prinsipnya mumpung masih muda, ya kita nikmati memang hidup ini, ya maksudnya ikuti syahwatnya.
apapun yang menjadi dorongan syahwat itu yang diikuti. Itu biasanya anak muda begitu, ya. Apalagi prinsipnya seperti itu nanti, kalau nama persoalan tobat nanti setelah ya berusia 50 tahun, 60 tahun baru kita tobat. Nah, siapa yang tahu bahwa kita akan bisa sampai pada umur 50 tahun, 60 tahun? Ya. Banyak malah anak muda yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, bahkan tidak sedikit anak muda yang dipanggil dalam keadaan melakukan kemaksiatan dan melakukan perbuatan sia-sia. Naudzubillah. Tapi ketika ada anak muda, subhanallah, makanya ini sangat kita salut, sangat membuat hati kita menjadi tenang melihat anak muda usia SMP, usia SMA, usia mahasiswa, tapi kemudian aktif di masjid, salat, aktif di pengajian-pengajian dan halaqatul ilm, ya, aktif untuk melakukan ibadah-ibadah ya sunat, aktif selalu membawa mushaf kemana-mana dan membaca Al-Quran ya ketika ada waktu kosongnya. Ini yang kemudian ya kita harapkan, dan pemuda seperti inilah insya Allah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zilluhu. Yang ketiga adalah warajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Ada orang yang terpaut hatinya ya di masjid. Maksudnya senang datang di masjid, senang duduk di masjid. Ya, karena masjid itu adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling afdal di atas muka bumi ini adalah masjid. Kata Rasulullah SAW, afdalul buqa ala wajhil ardi al masajid. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling afdal di seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Kenapa? Karena di masjid itulah ayat-ayat Al-Quran itu dibaca. Di masjid itulah ya dilaksanakan majelis-majelis ilmu. Di masjid itulah kita melaksanakan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang hatinya senang ya datang di masjid, untuk apa? Tidak mungkin datang di masjid melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin ke masjid untuk melakukan kemungkaran. Orang datang ke masjid untuk melakukan ketaatan, melaksanakan salat, baca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ada orang yang kemudian senang jiwanya, senang hatinya untuk datang di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang juga super. Ya, dia tidak akan merasakan panasnya terik matahari ketika semua orang gelisah dengan panasnya terik matahari pada hari itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-mutahabbuna fillah. Ya, kalau dalam hadis katakan warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bersatu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Dia bertemu karena Allah. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Karena saudaranya itu adalah mukmin, saudaranya itu adalah orang bertakwa, muttaqi, maka dia mencintainya dan dia membangun hubungan persaudaraan atas dasar ukhuwah Islamiyah di antaranya, ya. Sehingga kemudian saling mencintai melampaui bahkan cintanya kepada saudaranya sendiri yang tidak beriman, kepada kerabatnya yang juga tidak beriman. Maka rajulani tahabba fillah. Ingat, dua orang yang saling mencintai karena Allah dia bersatu, karena Allah dia mencintai saudaranya, bukan karena apa-apa, bukan karena orientasi duniawi, bukan karena kita satu pekerjaan atau satu profesi, bukan karena kita satu kelompok atau satu golongan atau satu partai, tapi kita mencintai dia karena dia adalah orang mukmin al-muttaqi, orang beriman yang bertakwa, maka kita mencintai dia dan kita bangun ukhuwah di antaranya. Dan inilah yang akan mengantarkan kita nanti masuk ke dalam kehidupan di hari akhirat, di mana kemudian kita akan merasakan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasakan panasnya terik matahari ketika semua orang merasakan panasnya terik matahari tersebut. Yang berikutnya adalah seorang yang digoda oleh perempuan, lalu kemudian
dia tidak terpapar. Perempuan yang mengajak dia, tapi dia tidak terpapar. Ya. Makanya dikatakan dalam hadis, warajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya. Ada orang yang diajak berbuat mesum, berselingkuh dengan wanita yang cantik dan punya posisi. Ya. Cantik dan punya posisi, siapa yang tidak mau? Ya. Siapa yang tidak mau itu? Wanita cantik dan punya posisi. Ya. Diajak lagi. Ya. Maka ketika dia diajak, dia langsung mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti siapa? Seperti Yusuf alaihi salam. Coba. Kalau ada yang sanggup seperti Yusuf, amalan yang dihindari oleh Yusuf alaihi salam luar biasa supernya, maka wajar dia mendapatkan juga balasan yang super seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Yusuf, bayangkan dia hidup di dalam rumah tangga sang raja bersama dengan permaisurinya, lalu kemudian permaisuri sang raja sudah mempersiapkan, sudah berdandan dengan dandanan yang luar biasa, bisa memfitnah orang. Lalu kemudian dia ajaklah Nabi Yusuf dan mengatakan, hai talak, hai talaka, maksudnya kesini coba. Artinya justru perempuan inilah yang kemudian menyerahkan dirinya, yang mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Tapi di samping itu kemudian waghallaqatil abwab, wanita itu dia tutup rapat-rapat semua pintu, semua jendela, pokoknya tidak ada suara pun barangkali tidak kedengaran. Waghallaqatil abwab. Lalu kemudian dia panggil, hai talak, ta'al ke sini. Tapi apa jawaban Yusuf? Beliau mengatakan ma'adzallah, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Yusuf selamat dari godaan dan fitnah wanita tersebut. Saya yakin kalau kita mendapatkan posisi sama dengan posisi Yusuf, na'udzubillahi min dzalik, mungkin tidak ada yang bisa selamat. Tapi ada saja orang-orang yang bisa menahan dirinya dan bisa selamat dari godaan dan fitnah seperti itu. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan balasan super dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu, akan dinaungi ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang ikhlas di dalam bersedekah. Orang biasanya bersedekah itu mau dipublikasikan, kan? Mau ditahu, makanya coba kita selalu biasa di masjid di bulan Ramadan atau di mana itu diumumkan itu oleh panitia, sumbangan dari bapak fulan, sumbangan dari ibu fulan, sekian. Orang yang ikhlas itu adalah ketika dia melakukan amalan, dia tidak mau beritahu kepada siapapun. Makanya yang disebutkan dalam amalan ini karena dia super, dia mengatakan warajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfahu hatta la ta'lamu shimaluhu. Dia berinfak dengan tangan kanannya, lalu dia rahasiakan, dia sembunyikan hingga tangan kirinya pun tidak tahu. Bayangkan, ini kan permisalan dari Nabi SAW. Permisalan dari Nabi SAW. Dia berinfak dengan tangan kanannya, masa tangan kanan berinfak tidak tahu tangan kiri? Tapi ini permisalan bagaimana dia menyembunyikan amalnya, minal akhfiya, dari kategori orang-orang yang menyembunyikan amalnya, tidak ditahu oleh orang. Sesungguhnya Allah SWT mencintai hambanya yang bertakwa dan yang khafi. Khafi itu artinya menyembunyikan amalnya. Ada dulu di zaman ini, termasuk cucu Nabi SAW, yang disebutkan dalam sebuah kisah riwayat, di Madinah ada seorang wanita janda dengan berapa orang anaknya, tidak ada lagi yang memberikan nafkah. Tapi setiap waktu subuh atau selesai waktu subuh, sang wanita janda tadi itu membuka rumahnya,
ditemukan di depan pintu rumahnya ya bahan makanan yang lengkap, tapi dia tidak tahu siapa yang datang membawakan itu bahan makanan yang dia bisa manfaatkan untuk hidup. Besok lagi subuhnya begitu ya, dia buka pintu, ternyata ditemukan lagi bahan makanan lengkap. Sampai bertahun-tahun lamanya sang ibu yang janda tadi itu dengan anak-anaknya hidup dengan berkecukupan karena dibantu oleh seseorang yang setiap malam datang membawakan bahan makanan di depan pintunya. Coba bayangkan, setiap malam. Dia tidak datang di waktu siang. Kalau kita sekarang kan kita publikasikan, ini dia datang di malam hari, dia datang pikul sendiri itu, lalu dia bawakan sembunyi-sembunyi, dia bawakan ya, dan diletakkan di depan pintu rumah ya sang wanita janda tadi itu dengan berapa orang anaknya. Berusaha wanita itu mengetahui siapa kira-kira tetangganya yang ya mau berbaik hati membantu beliau, sampai beliau ya alhamdulillah tidak terlalu terbebani dengan masalah ya maisha atau masalah kehidupan ya, khususnya anak-anaknya juga. Bertahun-tahun lamanya ya peristiwa ini ya terjadi, dan diselidik punya selidik tidak ada yang tahu siapa yang datang membawakan. Nanti setelah orang ini meninggal dunia, lalu kemudian setelah itu diselenggarakan jenazahnya, lalu kemudian dikuburkan ya di baki ya. Besok malamnya ketika datang subuh hari, sang wanita janda tadi itu membuka pintu rumahnya, lalu kemudian tidak ditemukan lagi bahan makanan seperti malam-malam sebelumnya. Besoknya lagi ternyata tidak ada lagi, lusa lagi tidak ada lagi. Disitulah baru kemudian dia tahu ternyata si fulan ya yang telah meninggal berapa hari yang lalu, itulah yang kemudian datang memberikan bantuan selama ini bertahun-tahun lamanya dan tidak diketahui. Itu masuk dalam kategori orang yang akhfiyah, orang-orang yang karena amalannya dia sembunyikan ya, amalan yang sangat super ya dia lakukan dan tidak dia tahu ya orang lain, karena memang ya yang mendorong itu adalah keikhlasan. Inilah ya keutamaan orang yang kemudian ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas di dalam memberi dan membantu orang lain ya. Nah, kalau kita sekarang ya selalu dipublikasikan, masuk dalam daftar nama, lalu kemudian disebut fulan dan fulan menyerahkan uangnya sekian, fulan ya membantu ya dan bersedekah berinfak sekian dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, yang tidak suka pamer dan tidak suka untuk dipublikasikan ya amalan yang kita kerjakan, karena itu akan menghilangkan nilai dari pahala ya amalan yang kita kerjakan. Nauzubillah. Nah, ini yang ya disebutkan di dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ya ketujuh adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya itu ketika dia berzikir dalam kesendiriannya, ketika dia beribadah dalam kesendiriannya, dia tidak tahan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencucurkan ya air mata di dalam kesendiriannya berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha azza wa jalla ya fafadat aynah, wa rajulun dzakarallaha azza wa jalla khalian fafadat aynah. Ada orang yang ia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, lalu kemudian tiba-tiba ia matanya mencucurkan air mata karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat super yang juga mendapatkan balasan yang super di hari akhirat. Yauma la zilla illa zilluhu, maka yuzilluhumullah. Allah akan memberikan naungan ya kepada orang seperti itu nanti di hari akhirat ya, di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Dan ya 7 golongan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam ya kitab Sahihaihima, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa zillu.
ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang kata Rasulullah yuzilluhum fi dhillihi, yang Allah akan naungi mereka pada naungannya yauma la zilla illa zilluh, di hari dan di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar. Nah, siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah al-imamul adil, imam yang adil yang kita telah jelaskan tadi. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, ya. Nah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya terpaut, terpatri di masjid, senang datang di masjid. Kemudian yang keempat ia adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian berikutnya yang kelima warajulun talabatuhu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, ya, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan punya kedudukan untuk berbuat mesum, lalu kemudian dia menjawab inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam warajulun tasaddaqa, ya, fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang kemudian bersedekah, berinfak, ya, membantu, menyumbang, fa akhfa, sehingga kemudian dia menyembunyikan sumbangannya dan bantuannya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kanannya, tangan kirinya pun dia tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu karena saking ikhlasnya, tidak mau ditahu, dan dia ikhlas untuk berinfak dan bersedekah serta menyumbang. Kemudian yang terakhir yang ketujuh kata Rasulullah SAW warajulun zakarallaha khalian fafadat aina, ada seorang yang kemudian sementara mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, tiba-tiba matanya mencucurkan air mata. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima.